Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melani Ramadanti. Saya adalah mahasiswa psikologi dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pelatihan dengan menjabarkan model dan metode pelatihan. Yang pertama, kita harus tahu nih apa arti pelatihan itu. Pelatihan adalah sistem pendidikan yang terdiri atas proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan atau skill dengan menggunakan metode dalam bentuk praktek secara langsung. Yang pertama, kita akan belajar tentang model-model pelatihan. Model pelatihan ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada model pelatihan berdasarkan kebutuhan, dan yang kedua ada model pelatihan berdasarkan proses dan materi latihan dari para ahli. Model pelatihan berdasarkan kebutuhan terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah model induktif, yang kedua ada model deduktif, dan yang ketiga ada model klasik. Model induktif digunakan untuk mengidentifikasikan jenis kebutuhan belajar dalam pelatihan yang dirasakan secara langsung oleh peserta pelatihan. Kemudian dalam model induktif ini terbagi menjadi 7 langkah pelaksanaannya. Yang pertama, mengukur kemampuan peserta. Yang kedua, mengelompokkan kemampuan dalam program pelatihan. Yang ketiga, membandingkan kemampuan dengan materi. Yang keempat, menetapkan kesenjangan kemampuan. Yang kelima, mengembangkan proses pelatihan. Dan yang keenam, melaksanakan pelatihan. Dan yang ketujuh adalah penilaian. Kemudian ada model deduktif. Model deduktif dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan secara umum, dan dalam menetapkan kebutuhan pelatihan tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan peserta yang memiliki karakteristik sama. Lalu dalam pelaksanaannya mengajukan pertimbangan kepada seluruh peserta, dan hasil identifikasi tersebut digunakan untuk menyusun materi pelatihan. Kemudian ada model klasik. Model klasik digunakan untuk menyesuaikan bahan belajar dalam kurikulum dengan kebutuhan belajar peserta pelatihan. Dalam model klasik ini terbagi menjadi 6 langkah pelaksanaannya. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan dan tujuan pelatihan. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan peserta. Yang ketiga, menetapkan kesenjangan pelatihan. Yang keempat, mengembangkan program pelatihan. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pelatihan. Dan yang terakhir adalah penilaian. Selanjutnya, model pelatihan yang kedua adalah model pelatihan berdasarkan proses dan materi latihan dari para ahli. Di sini saya akan mengutip 3 model pelatihan para ahli. Yang pertama dari Louis Kenji, yang kedua dari Crown and Hunter, dan yang ketiga dari Otto and Glaser. Yang pertama adalah Louis Kenji dengan model pelatihan keterampilan kerja. Louis Kenji membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, mengkaji alasan dan menetapkan program pelatihan. Yang kedua, merancang tahapan pelaksanaan pelatihan. Yang ketiga, memilih sajian yang efektif. Dan yang keempat, pelaksanaan dan penilaian. Kemudian dari pendapat Crown and Hunter dalam model pelaksanaan latihan, ini juga terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama yaitu menyiapkan kelompok belajar. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan tujuan. Kemudian memilih dan mengembangkan metode, dan yang terakhir pelaksanaan dan hasil pelatihan. Kemudian dari pendapat Otto and Glaser dalam model pengembangan strategi latihan. Otto and Glaser membaginya menjadi 5 langkah. Yang pertama, menganalisis masalah. Yang kedua, merumuskan dan mengembangkan tujuan. Yang ketiga, memilih bahan pelatihan. Yang keempat, menyusun kurikulum. Dan yang kelima adalah penilaian. Selanjutnya, kita akan belajar tentang metode pelatihan. Metode pelatihan adalah cara untuk menjalankan program atau metode pelatihan, dan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu on the job training dan off the job training. Maaf sebelumnya, metode pelatihan itu adalah cara untuk menjalankan program atau model-model dalam pelatihan.
On the job training. On the job training adalah bentuk pelatihan dalam kondisi pekerjaan yang sebenarnya. On the job training ini terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, pelatihan instruksi kerja, yaitu karyawan belajar secara langsung tentang pekerjaannya. Yang kedua, rotasi jabatan, yaitu karyawan berpindah-pindah jabatan agar dapat menguasai berbagai bidang. Yang ketiga adalah magang and coaching. Kemudian ada off the job training. Off the job training ini merupakan pelatihan dalam bentuk karyawan yang dilatih tidak melaksanakan pekerjaan rutin, atau dapat diartikan bahwa off the job training ini bentuk pelatihan secara tidak langsung. Dan off the job training ini terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama ada ceramah dan presentasi video. Yang kedua ada vestibule training. Yang ketiga ada role playing dan behavior modeling. Yang keempat ada studi kasus. Kemudian yang kelima ada simulasi, yang keenam ada belajar mandiri dan pembelajaran terprogram, dan yang terakhir adalah pelatihan laboratorium. Sekian penjelasan dari saya tentang model dan metode pelatihan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.